أنت إذا شفت أسد أمامك هل ستضحك وتلعب معه أم ستهرب؟ Kalau kita melihat daripada teman yang buruk, maka diumpamakan oleh beliau sebagaimana kita berjumpa dengan singa. Apakah kita mungkin bermain-main dengan singa? Apa kita akan lari tatkala kita melihat singa? وهكذا إذا شفت قرين السوء اهرب منه أشد من هروبك من الأسد. Maka seperti itulah tatkala kita melihat teman yang buruk, kita harus lebih betul-betul menjauhinya lebih daripada tatkala kita melihat hewan buas atau singa tersebut. فإنك إذا هربت من الأسد سيسلم بدنك لكن البدن بعدين يموت يدفن يأكل هدود. Kalau kita lari dari singa karena kita takut dimakan, karena kita takut dilukai, karena kita takut mati, padahal kita juga pasti akan mati dan dimakan oleh cacing tanah. لكن قرين السوء إذا هربت منه يسلم قلبك وإذا سلم قلبك يسلم دينك وتموت على حسن الخاتمة إن شاء الله. Dan kalau kita lari dari singa selamat badan kita. Tapi kalau kita lari daripada teman yang buruk, kita akan menyelamatkan daripada hati kita dan akan selamat daripada agama kita dan akan selamat daripada keislaman kita. وأختم بهذه العبارة أن كما نسمع كثيرا من سيد الوالد أشد قرناء السوء ضررا وتمكنا في الإفساد هي هواتف والأجهزة والعبادات. Yaitu khususnya di zaman sekarang seburuk-buruknya daripada teman yang buruk yaitu daripada smartphone atau handphone yang ada pada tangan-tangan kita. كان يقال في القديم الآباء يقولوا كنا نخاف على أولادنا وهم خارج المنزل الآن في هذا الوقت نخاف على أولادنا وهم داخل المنزل. Dulu orang-orang pendahulu kita daripada para salaf, mereka sangat takut daripada anak-anaknya kalau keluar rumah karena terkontaminasi dengan pergaulan bebas di luar kontrol orang tuanya. Tapi di zaman ini walaupun di dalam rumah mereka sangat ketakutan walaupun tidak keluar rumah karena membawa daripada hal tersebut di tangannya. يدخل إلى الغرفة يقفل على نفسه يشوف الجهاز يشوف مقاطع خبيثة مقاطع ملوثة يراسل النساء يملي عينه من الحرام. Maka tatkala dia sendirian di rumah, dia masuk ke kamar, kemudian membuka HP-nya, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengotori hatinya, mengotori pikirannya yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. تحفظ نفسك من الجهاز وأنت يا ولي الأمر لا تعطي ابنك الصغير هذا الجهاز بل اعطيه لعبة مكعبة أو لعبة لا تخاف أو لا تندم عليها فيما بعد. Oleh sebab itu ini juga wajib diperhatikan khususnya bagi wali santri, jangan sampai kita memberikan daripada senjata makan tuan tersebut yaitu handphone atau smartphone tatkala disalahgunakan oleh anak-anak kita yang tatkala mereka tidak mendapatkan panduan. Kita lebih bagus memberikan mainan-mainan tradisional yang membuat hal tersebut mereka terhibur, tidak sampai membuat kita nanti orang tuanya menyesal. مشكلة في بعض الآباء أو الأمهات يحب ابنه كثير يعطيه مباشرة جهاز وهذا خطأ كبير. Tapi kesalahpahaman yang terjadi banyak di tengah-tengah umat, emosional daripada orang tua tatkala sayang cinta kepada anaknya dituruti apa yang diinginkan khususnya dengan smartphone atau kecanggihan elektronik, maka hal ini merupakan hal yang amat bahaya untuk menjerumuskan anaknya tersebut. Ini terjadi di mana-mana. Kalau melihat anaknya nangis langsung kemudian dikasih handphone supaya anaknya diam. Ini permasalahan yang besar. لا تصبر تلعب مع ابنها أو الوالد يلعب مع ابنه لأن الولد عندما يبكي يكتب الله لك أجر ثواب البكاء عندما تصبر عليه. Oleh hal itu beliau mengingatkan jangan sampai kita salah mendidik. Kita harusnya tatkala melihat anak nangis ya kita kasih waktu untuk kita berbicara, untuk kita bersendagurau, untuk kita bisa menyelimurkan, untuk kita bisa menenangkan daripada tangisannya. Kalau kita mau sabar atas tangisan itu karena ada riwayat disebutkan, maka hal tersebut mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu ta'ala an yubarik fina wa fikum wa fi auladina wa fi auladikum. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keberkahannya untuk kita semuanya dan untuk anak-anak kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rezeki untuk bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin. Beserta afiat dan selamat, amin ya rabbal alamin.